sikap-sikap patriotik, tetapi lebih bagaimana film itu mampu menampilkan keindonesiaan, itu bisa mengacu dari problem yang diangkat, apakah persoalan itu dekat dengan masyarakat kita, juga di mana film itu dibuat ya. Ada beberapa film yang masuk nominasi sangat menarik ya, karena mereka mengangkat misalnya wilayah perbatasan dengan segala kepelikannya yang ada di situ gitu ya. Di situ film Kafir Peduli, kemudian ada film Badrun dan Logri gitu ya, mereka juga mengangkat kehidupan di Kalimantan gitu ya. Mereka transportasinya di sungai gitu. Dan ada beberapa film-film yang sebenarnya menurut saya sangat berusaha untuk mengangkat aspek-aspek yang berkaitan dengan tradisi, kemudian wajah-wajah yang jarang kita temukan. Yang seringkali banyak film kita kan juga biasanya menampilkan perkotaan, kelas menengah, kayak gitu ya. Tadi yang dicontohkan Pak Wamen tadi film Dua Biru ya, itu juga bukan memotret dengan kelas atas dan seperti itu. Jadi itu sangat menarik, dan wajah Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa macam ya, sangat kaya. Dan ya tentu saja kalau tadi ada elemen-elemen itu akan menjadi salah satu ya dari unsur yang kita gunakan, karena unsur yang lain juga tentang ada kebaruan, kemudian bagaimana cerita itu mampu dipaparkan atau storytellingnya seperti apa, kemudian juga ada elemen keragaman di dalam film itu gitu. Kemudian film itu juga menjabarkan ada sikap profesionalisme dalam pekerjaannya ya. Kita bisa melihat di situ sebenarnya film-film itu. Tapi memang karena kita ini adalah festival film Indonesia dan ada kata Indonesia di situ, itu tentu saja itu menjadi juga unsur penting yang menjadi bagian proses pemilihan kita. Saya kira itu. Baik Pak Budi, jadi multidimensi dilihatnya. Tapi nasi Madura is actually part of our culture juga kan? Ya kan, makanan tradisional juga cara kita mempromosikan kebudayaan kita ya Pak Budi ya. Jadi memang nasi Madura ya. Specifically. Baik Pak Wamen. Nah, tolong nih Pak untuk menyatakan siapa aktor dan aktris. Ini jujur jawabannya agak berat karena ya pasti kan saya tidak semuanya soalnya. Ya, betul. Saya contoh deh, contoh dari di ruangan saya selalu ice breakingnya adalah bagaimana saya ternyata udah cukup main banyak nonton filmnya Pak Ketua ya kan. Saya tuh ingin sekali ketika momen Pak Ketua jadi Soekarno, dan bagian yang bikin saya sampai meneteskan air mata ketika adegan beliau sedang merumuskan Pancasila, sampai saya ajak anak-anak saya nonton. Jasmine, nonton, this is the best part. Oh benar kan? Tapi itu luar biasa banget, dan habis itu juga ketika beliau jadi Sultan Agung ya kan, saya ajak, ayo, you have to watch, this is your ancestor. Nah, ini nenek moyang kamu nih. Tiba-tiba beliau naik kuda, telanjang dada kan, waduh, saya jadi mikir lagi nih, kayaknya harus kita sensor dikit gitu kan. Nah, terus jadi kalau ditanya ini, saya juga jujur selain film-film Pak Ketua, saya juga banyak nonton filmnya Mas Reza juga, ya kan. Terakhir di Sisa Bubur, saya, wah itu sih bagaimana dia. Saya bingung ya, Mas Joko Anwar kok bisa mendarat waktu kita kan berhubungan dengan kecil sampai besar, kok bisa sama makin itu, dan kita bisa merasakan traumanya, kita bisa merasakan betapa dia itu dilecehkan secara seksual, itu kan terasa sekali. Jadi banyak sekali film Mas Reza juga saya nonton Vino juga saya baru ingat, oh ya juga ya sama Mas Vino ya, Miracle, Kamar, itu dan sebagainya. Tapi kalau ditanya yang favorit, kayak saya nggak bisa jawab, tapi ada yang saya tahu selalu adalah
Om Indro Warkop yang konsisten dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti berkarya, dan komedi dan waktu ini itu juga actingnya luar biasa. Jadi saya happy sama Om Indro. Dan kalau aktris, saya rasa satu momen fenomenal ketika Mbak Christine Ibu Christine Hakim di Last of Us, dia itu acting yang luar biasa. Wah itu kayak saya kan pemain video game juga, jadi main video game terus tiba-tiba ada film Last of Us dan ternyata scene pertamanya adalah Ibu Christine Hakim dan it was one of the best. Dia performanya luar biasa. Terus tapi kalau kita buat ini ya, ternyata saya juga banyak nonton filmnya Mbak Bubu ya. Saya sangat simpati. Kenapa disiksa mulu di setiap film yang muncul ya? Iya kan? Saya rasa Mbak Bubu mungkin harus mulai coba film-film yang lainnya, jangan yang tiba-tiba end up mati dengan tragis ya. Karena saya doakan harus dapat film yang lebih oke, film drama percintaan atau film tentang anak-anak atau musikal Mbak Bubu ya. Bilang tolong teman-teman ya, kalau bisa ditawarin dengan film-film tragis jangan lagi. Itu aja. Terima kasih.